Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel ini dan terima kasih bagi kamu yang udah subscribe channel ini, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Dan kalau ada komen silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada saran silahkan juga kasih tahu. Seperti biasa di video kali ini kita akan kembali menceritakan kronologi kasus-kasus ataupun peristiwa kriminal yang tentunya akan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap lingkungan sekitar. Karena kita tahu kejahatan itu bisa datang dari siapa aja, dari mana aja, dan kapan aja. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah kasus yang ngeri-ngeri sedap, karena di sini ada sebuah drama untuk menutupi kejahatan yang dilakukan. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung aja ke ceritanya. Sebuah rekaman video viral di mana di situ memperlihatkan ada seorang menantu yang menangis terisak-isak karena ia mengaku habis dibegal dan mertuanya menjadi korban dari para pembegal tersebut. Namun setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata itu bukanlah kasus pembegalan, melainkan berencana. Peristiwa kelam itu terjadi pada tanggal 7 April tahun 2024, yaitu 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pihak kepolisian juga mengungkapkan ternyata yang menjadi otak dari kejadian ini adalah sang menantu sendiri. Jadi guys, sebelum kita masuk ke kronologi kematiannya, kita mengenal dulu sosok si pelaku. Pelaku ini berusia 24 tahun, sedangkan mertua yang ia habisi berusia 51 tahun. Pelaku ini kelahiran tahun 1999. Pelaku ini bertempat tinggal di Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Ia bekerja sebagai karyawan SPBN atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Dan juga ketika dilihat dari akun Facebooknya, si pelaku juga merupakan lulusan atau pernah berkuliah di salah satu universitas yang ada di Kota Kendari. Jadi ya, ketika kita lihat si pelaku ini masih sangat muda untuk melakukan tindakan kejam seperti itu. Setelah menghabisi nyawa mertuanya dan dibawa ke rumah sakit, si pelaku berdrama dengan cara menangis histeris seperti betul-betul mendapatkan musibah yang sangat besar. Tapi ternyata itu hanya dilakukan untuk menutupi semua kejahatan yang ia lakukan bersama temannya. Aksinya ini sebenarnya udah direncanain oleh si pelaku beberapa waktu yang lalu, dengan cara ia bersama temannya yang berinisial CM berniat untuk menghabisi mertuanya sendiri. Dan si pelaku ini menyewa temannya ini dengan uang senilai 15 juta rupiah. Tidak main-main ya untuk sebuah kejahatan. Ia harus mengeluarkan uang sebanyak 15 juta. Ternyata sebelum temannya ini melakukan aksinya, si pelaku membayar DP dulu senilai 1,5 juta kepada orang yang akan mengeksekusi mertuanya. Selanjutnya, apa sih motif dari si pelaku ini sampai tega menghabisi nyawa mertuanya sendiri? Setelah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, ternyata pelaku ini sudah lama menaruh dendam kepada mertuanya. Ia mengatakan bahwa selama ini mertuanya ikut campur dengan urusan rumah tangganya. Mertuanya ini juga tidak pernah menganggap si pelaku sebagai menantunya. Jadi kita dapat simpulkan di sini guys, ternyata si pelaku ini dendam dan sakit hati sehingga dapat bertindak sekeji itu kepada mertuanya. Sekarang gimana sih kronologi kejadian sehingga bisa merenggut nyawa dari mertuanya ini? Sebelum mereka melancarkan aksinya, ternyata pelaku ini udah membuat janjian untuk ketemuan bersama temannya. Ya, mereka bahkan sempat makan bersama di sebuah rumah makan. Dan di rumah makan itu juga mereka mengatur siasat untuk menghabisi nyawa M. Setelah semua rencana udah dipersiapkan dengan matang, akhirnya pelaku bersama suami dan anak-anaknya berkunjung ke rumah mertuanya. Karena kebetulan rumah dari pelaku dan juga korban ini tidak satu atap, melainkan di tempat yang berbeda. Di sini pelaku membujuk korban agar mau ikut berbelanja dengannya di Kendari. Dan di sini suami beserta anaknya nggak diajak untuk belanja. Belanja ini bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri.
Ketika tiba di kota Kendari, pelaku dan korban langsung berbelanja di sebuah swalayan. Setelah berbelanja di swalayan itu, pelaku dan korban pun menuju ke sebuah pasar. Nah, selanjutnya si pelaku ini pun langsung mengarahkan kendaraannya ke tempat yang udah mereka janjiin bersama temannya. Di sini si pelaku sempat memarkirkan kendaraannya di depan kantor DPRD Kota Kendari. Disinilah pelaku yang satunya yang berinisial CM ini masuk. Dan ketika ditanya oleh sang mertua siapa ini, dan dengan lugasnya si pelaku ini menjawab ini adalah sepupunya. Setelah si CM ini masuk, ia duduk di bagian paling belakang. Dan ketika melaju kendaraannya, sang pelaku pun melancarkan aksinya. Ia leher korban dengan tali dan si korban dengan 10 kali hingga si korban pun meregang nyawa. Setelah korban kehilangan nyawanya, akhirnya si CM ini pun langsung melarikan diri dan membuangnya. Nah, disinilah drama dimulai. Sang menantu yang keji ini membuat kejadian seolah-olah mereka habis dibegal oleh orang. Ternyata ini adalah kasus perencanaan hingga meregang nyawa mertuanya. Ada fakta lain. Sebelum mereka melakukan aksinya, si menantu ini pernah ingin dan membunuh sang mertua, namun tidak berhasil. Flashback ke masa lalu, wanita yang berusia 24 tahun yang menjadi pelaku ini ternyata dulu pernah tidak direstui untuk menikah dengan suaminya yang sekarang. Ya, bukan tanpa alasan ya. Ketika itu korban merasa anak laki-lakinya ini belum cukup finansial untuk membina bahtera rumah tangga. Namun ketika itu si pelaku ini udah menggebu-gebu mencintai anak dari si korban. Dan pada akhirnya si korban pun harus merestui dan merelakan anaknya menikah dengan si pelaku di tahun 2022. Si pelaku ini adalah orang yang selalu berusaha untuk mendapatkan hati dari si korban ini, ya, dengan cara membantu finansialnya. Bahkan si pelaku ini memberikan ataupun membelikan barang mewah kepada calon suaminya ini. Setelah menikah dengan suaminya ini, ternyata ada kelainan ataupun sikap yang agak berbeda ditampilkan oleh si pelaku ini. Ia kerap kali cemburu dengan mertuanya sendiri. Ya, mungkin ini adalah salah satu alasan juga ya mengapa si pelaku ini tega untuk menghabisi mertuanya sendiri. Pelajaran dari video ini yang dapat kita ambil adalah sepandai-pandainya kita menyembunyikan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Dan tinggal waktu yang akan menjawab. Serapi apapun orang merencanakan kejahatan, pasti kebenaran akan selalu mendahuluinya.